Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penjual Latsar, kembali lagi bersama saya Putri Farah April Damatunggal, peserta Latsar CPNS Kemhan gelombang 5 tahun ajaran 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang etika publik. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah refleksi dari baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Arti dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dari etika tersebut, kita diatur oleh kode etik. Apa yang dimaksud dengan kode etik? Kode etik itu adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan, atau untuk manfaat diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikut merupakan nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang 14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dan yang
15. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Pada nilai dasar etika publik, ada 3 fokus utama dalam melayani pelayanan publik, yakni yang pertama, menjadi pelayan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Lalu yang berdasarkan dimensi etika publik dibagi menjadi 3. Dimensi kualitas pelayanan publik, berarti moral dalam etika publik menuntut lebih ke kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dengan konsep etika yang khas dalam menjalani pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. Unsur dimensi modalitas terbagi menjadi 3, yaitu akuntabilitas, yang berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Lalu nilai yang kedua ada transparansi, yang dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri, dan dipublikasikan. Lalu, yang ketiga, netral, yang berarti ASN tidak boleh terikat pengaruh partai politik, dan mampu menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Jadi ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Lalu dimensi yang terakhir yaitu dimensi tindakan integritas publik, yang berarti integritas publik juga merupakan niat baik seseorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Sumber-sumber kode etik ASN terbagi menjadi 6. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 mengatur tentang sumpah jabatan PNS dan anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah atau janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir, undang-undang yang selalu melekat dalam diri PNS, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Cukup sekian materi yang saya berikan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.